Kisah Nabi Musa dan Malaikat Maut. Nabi Musa alaihi salam dikenal sebagai nabi yang tegas, pemberani, dan sangat peduli kepada umatnya. Beliau diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk memimpin kaum Bani Israel yang terkenal keras kepala dan suka meragukan perintah. Dalam banyak hal penting seperti kepemimpinan, kebijaksanaan, dan petunjuk agama, Musa adalah teladan. Kepribadiannya yang kuat dan tindakannya yang bijaksana membuat orang-orang menghormatinya. Tingkah lakunya mencerminkan jiwa yang penuh tekad dan kekuatan. Suatu ketika tiba waktunya Nabi Musa menghadapi ajal. Maka Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Musa. Namun malaikat itu tidak datang dalam wujud aslinya, melainkan dalam bentuk seorang laki-laki biasa. Lalu berkata kepada Musa, "Wahai Musa, jawablah panggilan Tuhanmu." Namun Musa tidak mengenalinya, dan karena wataknya yang kuat serta belum merasa saatnya tiba, Musa menampar malaikat itu hingga rusak dalam wujud manusia. Malaikat pun kembali kepada Allah dan mengadukan, "Ya Rabbi, Engkau mengutusku kepada seorang hambamu yang tidak ingin mati. Dia bahkan merusak mataku." Maka Allah mengembalikan penglihatan malaikat itu, lalu memerintahkannya untuk kembali menemui Musa. Tapi kali ini, Musa diberi pilihan oleh Allah. "Letakkan tanganmu di punggung seekor sapi jantan. Bulu-bulu yang tertutupi oleh tanganmu 1 helai dihitung 1 tahun. Itulah umur tambahanmu di dunia." Musa pun bertanya, "Setelah itu apa yang terjadi?" Malaikat menjawab, "Setelah itu tetap akan datang kematian." Mendengar itu Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja ya Rabbi, aku pasrah." Ya, Musa memilih berpindah ke sisi Allah daripada hidup lebih lama di dunia. Ia tahu bahwa hidup di dunia penuh dengan cobaan dan ujian. Lebih baik berpindah ke kehidupan yang abadi, ke surga bersama para nabi, para rasul, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Namun sebelum ruhnya dicabut, Musa memohon satu hal kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku ke tanah suci sejauh lemparan batu saja." Permintaan itu menunjukkan betapa besar cinta Musa kepada tanah suci, meskipun ia tahu bahwa kaumnya saat itu telah dilarang masuk ke tanah itu karena telah membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan Musa. Dan Nabi Muhammad bersabda, "Seandainya aku sekarang berada di sana, aku akan tunjukkan kuburannya kepada kalian, yang berada di tepi jalan di daerah berpasir merah." Penjelasan hadis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu bentuk kemuliaan para nabi di sisi Allah adalah mereka diberi pilihan sebelum wafat, tetap hidup di dunia atau berpindah ke sisi Allah. Dalam hadis-hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah juga diberi pilihan serupa saat menjelang wafat, dan beliau pun memilih Rafiqil A'la. Malaikat maut yang diutus kepada Musa datang dalam bentuk manusia. Ia berkata kepada Musa bahwa waktunya telah tiba. Namun karena Musa memiliki sifat tegas dan temperamen tinggi, dan tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat, ia pun menamparnya hingga rusak matanya. Kalau malaikat itu datang dalam wujud aslinya, tentu Musa tidak akan sanggup menamparnya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah mengadukan kejadian itu. Allah kemudian menyembuhkan matanya dan mengutusnya kembali kepada Musa dengan membawa tawaran umur panjang. "Letakkan tanganmu di punggung sapi jantan, dan bulu yang tertutup oleh tanganmu akan dihitung 1 bulu 1 tahun." Musa pun berpikir dan bertanya, "Lalu setelah itu apa?" Malaikat menjawab, "Setelah itu tetap mati." Akhirnya Musa berkata, "Kalau begitu, sekarang saja ya Rabbi." Jika Musa memilih tawaran umur panjang itu, bisa jadi ia masih hidup sampai sekarang. Namun Musa sadar bahwa meskipun umur panjang diberikan, akhirnya kematian tetap datang. Maka ia lebih memilih akhirat, karena apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah bersabda bahwa roh para syuhada berada di dalam burung-burung hijau yang terbang bebas di taman-taman surga, makan dari buah-buahannya dan berlindung di lampu-lampu di bawah arsy Allah. Maka kehidupan para nabi dan rasul di akhirat pastilah lebih mulia dari itu. Kalau Musa tetap hidup sampai hari ini, ia pasti menyaksikan berbagai penderitaan dunia dan peristiwa besar yang membuat hati bersedih. Oleh sebab itu, ia lebih memilih hidup di sisi Allah bersama para nabi. Musa juga sempat memohon agar tempat wafatnya didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu. Permintaan ini menunjukkan cintanya yang besar kepada tanah suci, walaupun ia tidak memohon untuk wafat di dalamnya. Karena Musa tahu bahwa Allah telah mengharamkan tanah suci bagi kaumnya,
sebagai hukuman karena mereka dulu menolak perintah Allah untuk memasukinya. Mereka pernah berkata, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk di sini saja." Karena itu, Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka untuk tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa kubur Nabi Musa terletak di tepi perbatasan Tanah Suci, di dataran berpasir merah. Jika Rasulullah di sana, beliau akan menunjukkan lokasinya secara pasti kepada para sahabatnya. Pelajaran dan faedah dari hadis ini. 1. Para nabi diberi pilihan sebelum wafat, antara tetap hidup atau berpindah ke sisi Allah, seperti Musa dan Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat dapat menjelma menjadi manusia, sebagaimana malaikat maut datang dalam bentuk laki-laki kepada Musa. Kematian adalah pasti, bahkan bagi para nabi sekalipun. 4. Kedudukan Musa sangat mulia di sisi Allah. Musa menampar malaikat maut, namun Allah tidak memarahinya. 5. Kubur Musa berada di pinggiran Tanah Suci, dan Rasulullah SAW mengetahui lokasinya. 6. Seseorang boleh berdoa agar meninggal di tempat yang diberkahi, seperti di Tanah Suci, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tanah Suci memiliki batas yang jelas. Nabi Musa tidak meminta kepada Allah agar dimatikan di dalamnya, melainkan hanya memohon agar didekatkan ke perbatasannya, karena beliau menghormati larangan Allah terhadap kaumnya saat itu.